Osman Ghazi atau Osman Bey atau dikenal juga sebagai Osman I adalah pendiri kekhalifahan Turki Utsmaniyah atau Kekaisaran Turki Ottoman. Pada masa pemerintahannya, Osman fokus melakukan penaklukan untuk membangun kerajaannya yang masih sangat kecil. Perjuangannya pun tak sia-sia. Pasalnya, Kesultanan Utsmaniyah terus berkembang hingga menjadi negara adidaya yang menguasai Timur Tengah, Eropa Timur, dan Afrika Utara. Oleh karena itu, ia dianggap sebagai peletak dasar dinasti Islam di Turki yang berjaya selama lebih dari 6 abad, yaitu antara tahun 1299 Masehi sampai tahun 1924 Masehi. Bagaimana biografi Osman Bey atau Osman Ghazi atau biasa juga dikenal sebagai Osman I? Mari kita bahas bersama Sejajar Arah. Jangan lupa subscribe channel ini ya, untuk mendukung kami agar bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian. Gak ada ruginya kok kalian subscribe. Osman Ghazi lahir pada sekitar tahun 1258 Masehi di kota Sogod yang terletak di barat laut Anatolia. Ayahnya yang bernama Ertugrul adalah kepala suku Kai yang masih keturunan kabilah Oghuz. Oleh karena itu, disebut juga bahwa bangsa Turki Utsmaniyah mula-mula adalah keturunan dari kabilah Oghuz yang berasal dari sebelah utara Tiongkok, tepatnya di Asia Tengah, yang lari untuk menghindari serangan tentara Mongolia di bawah Genghis Khan. Ertugrul lari hingga mencapai daerah Anatolia di Turki yang saat itu di bawah kekuasaan Sultan Kaikubad I dari Kesultanan Rum. Kesultanan Rum masih berada di bawah kekuasaan dinasti Seljuk yang kemudian membubarkan Kesultanan Rum dan membuat Anatolia pecah menjadi beberapa bagian. Di tempat itu, Ertugrul berjanji setia kepada Sultan Kaikubad I yang kemudian memberi izin untuk membangun pemukiman di Sogod yang berbatasan dengan Kekaisaran Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur. Pada sekitar tahun 1281 Masehi, Ertugrul meninggal dunia dan pimpinan wilayah Sogod diteruskan oleh anaknya yaitu Osman Ghazi. Sebagai pemimpin wilayah Sogod, Osman memiliki hubungan baik dengan tokoh sufi yang bernama Syekh Edebali. Suatu ketika, Osman bermimpi ada bulan muncul dari dada Syekh Edebali dan kemudian masuk ke dalam dadanya. Setelah itu, dari pusarnya tumbuh pohon yang sangat rindang yang menaungi dunia. Di bawah pohon terdapat pegunungan yang mengalir air, di mana orang mengambil air untuk minum dan berkebun. Osman pun menceritakan mimpinya itu kepada Syekh Edebali yang kemudian ditafsirkan. Adapun dalam tafsirannya, Syekh Edebali percaya bahwa mimpi itu meramalkan kerajaan masa depan Osman yang makmur. Setelah kematian ayahnya, Osman mengambil alih komando suku dan mengorganisir pasukannya untuk berperang melawan Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Pada saat inilah kekuatan Osman mulai dikenal di kalangan pengembara dan tentara bayaran yang kemudian bergabung di bawah kekuasaannya. Bermodalkan kekuatan militer dan kecakapan memimpin, kekuasaan Osman semakin kuat. Setelah dinasti Seljuk runtuh, Osman I mendeklarasikan berdirinya Utsmaniyah di Turki pada tahun 1299 Masehi. Ia lantas melakukan beberapa penaklukan terhadap wilayah-wilayah yang penting. Salah satunya adalah kota Yenisehir yang kemudian dijadikan ibu kota Utsmaniyah yang pertama. Pada tahun 1302 Masehi,
Setelah mengalahkan kekuatan Bizantium di dekat Nikea, Osman semakin mendesak pertahanan lawannya itu. Khawatir dengan pengaruh Osman yang semakin besar, Kekaisaran Bizantium pun secara bertahap meninggalkan pedesaan Anatolia. Kendati demikian, Bizantium masih berusaha menahan ekspansi Kesultanan Ottoman, tetapi upaya mereka tidak terorganisir dengan baik. Sementara itu, Osman terus memperluas kendalinya ke dua arah, bagian utara di sepanjang aliran Sungai Sakarya dan barat daya menuju Laut Marmara. Misi itu dapat diselesaikan pada tahun 1308 Masehi dan dilanjutkan dengan penaklukan Efesos di dekat Laut Aegea. Menjelang akhir pemerintahannya, Kesultanan Utsmaniyah berupaya menaklukkan kota Bursa. Akan tetapi, Utsman tidak turun langsung ke medan perang dan ia wafat pada tahun 1323 Masehi, tepat setelah pertempuran di Basra usai. Osman I memerintah Kesultanan Utsmaniyah antara tahun 1299 Masehi hingga tahun 1323 Masehi. Ia kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Orhan. Setelah kematiannya, Osman sempat dimakamkan di kampung halamannya yaitu di Sogod. Namun, Orhan memindahkan makamnya ke Bursa setelah berhasil menaklukkan kota tersebut dan menjadikannya ibu kota Utsmaniyah yang baru. Setelah itu, Kesultanan Utsmaniyah terus berkembang pesat hingga menjadi salah satu negara terkuat di dunia. Dan Turki Utsmaniyah menjadi imperium multinasional dan multibahasa yang mengendalikan sebagian besar Eropa Tenggara, Asia Barat atau Kaukasus, Afrika Utara, dan Tanduk Afrika. Dan salah satu pencapaian terbesar kesultanan yang didirikan oleh Osman Ghazi ini yaitu dapat menaklukkan Konstantinopel yang merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium, dan merubah nama kota tersebut menjadi Istanbul yang kemudian memindahkan ibu kota Utsmaniyah ke Istanbul ini. Setelah berjaya selama berabad-abad, Kesultanan Utsmaniyah akhirnya runtuh pada tahun 1924 Masehi setelah kekalahannya pada Perang Dunia Pertama.